Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan lagi bersama-sama. Dan kiranya apa yang kita pelajari hari ini boleh menjadi kekuatan kita, bisa menjadikan kita semakin teguh, semakin semangat dalam kita melayani dan mengasihi Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami haturkan sembah sujud syukur kami kepada Tuhan, karena layaklah Engkau untuk disembah, layaklah Engkau dimuliakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran-Mu. Engkau terangi hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami semakin mengerti dan kami semakin belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu, karena Engkaulah yang memberi kami kemampuan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar kembali di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-13 ya. Ayat yang ke-13 bunyinya begini Bapak Ibu. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut Kau utus, ya. Nah, saya akan memberikan judul yaitu ragu, ya. Ragu. Kenapa ragu? Karena kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran ini, kan ada keraguan Musa, ya. Keraguan Musa dalam memimpin bangsa Israel, tapi kita tahu dalam keraguan pun Musa tetap taat kepada Tuhan. Makanya saya memberi judul ragu, dari keraguan menuju ke ketaatan. Puji Tuhan. Ya. Kita tahu kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan, waktu Musa membawa bangsa Israel, dia merasa dia tidak pandai bicara. Ya. Di dalam ayat ke-13, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja. Tuhan menyuruh dia, balik dia mengatakan kepada Tuhan, utuslah yang lain Tuhan, bukan aku. Bapak Ibu, ya. Musa berdialog dengan Tuhan, tawar menawar. Walaupun Musa ragu, Tuhan itu tetap sabar. Ya. Ayat yang ke-9 kalau tidak salah. Demikian bunyinya. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini, ya, dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan ke tanah yang kering, dan lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu, ya. Supaya Musa ini yakin, supaya Musa ini pede untuk membawa keluar bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, di sini Tuhan menyatakan, ini loh, aku akan menyertai dengan tanda-tanda ini. Tapi itulah Musa. Dia tetap ragu. Kenapa kau suruh aku? Ya, kau suruh saja yang lain. Wow, Musa ini. Ya. Di dalam ayat 11-12 dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Wow, sampai Tuhan mengingatkan kembali semua apa yang bisa dilakukan Musa itu Tuhan yang membuat bisa. Kalau Tuhan menyuruh berarti Tuhan tahu Musa bisa, tapi Musa tetap ragu. Dalam keraguan itulah Tuhan terus memberikan semangat kepada Musa. Tapi kalau kita baca selanjutnya Bapak Ibu di dalam ayat 14 atau 16 di sini, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, saudaramu, orang Lewi itu? Ya, aku tahu bahwa ia pandai bicara. Kalau kamu tidak pandai bicara Musa, ada kakak kamu. Pakailah si Harun ini untuk penyambung lidah terhadap orang Israel. Sampai sebegitunya Tuhan terhadap Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan Musa tidak menghalangi rencana Tuhan jadi gagal. Rencana Tuhan tetap berlanjut. Ya.
Wajar kadangkala kita juga ragu, ya. Tetapi kita tahu kita harus membawa keraguan kita pada Tuhan, bukan malah kita ini menjauhi Tuhan, ya. Dalam pelayanan kita, dalam dimana kita bekerja, ya, jangan fokus kepada diri kita, ya. Saya contohnya, ya, aku bisa enggak ya, suaraku nyampe enggak ya. Nah, saya juga mulai ragu. Sering saya merasakan keraguan itu. Padahal saya mengatakan kepada diri saya pasti bisa. Bersama dengan Tuhan, yang membuat bisa Tuhan. Nah, tetapi kadang-kala nyampe enggak ya suara saya? Bisa enggak ya saya? Mampu enggak saya ya? Masih ada keraguan, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dari kesaksian saya tadi sedikit, jangan sampai kita ini menjadi fokus, aku ini menjadi fokus dalam pelayanan kita, ya. Aku ini siapa sih? Aku kan bukan orang pinter, ya. Aku ini sudah tua, mana bisa aku seperti dia, ya. Kita membatasi diri kita. Tetapi kalau Tuhan yang sudah menyuruh kita, ya, Tuhan yang memerintahkan kepada kita, maka Tuhan pula lah yang membuat kita bisa, karena Tuhan menyertai kita, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan tentang Musa, bagaimana membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan pakai Harun sebagai penyambung lidah. Tuhan mempersiapkan sampai sebegitunya terhadap Musa. Dan kita percaya dalam pelayanan kita ini syarat dengan kesalahan, dengan kekilafan, dengan segala tetek bengek yang membuat kita ini jadi merasa bersalah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu bukan Tuhan yang kejam. Dia senantiasa menyediakan pengampunan buat kita. Kalau kita lemah, Tuhan kuatkan. Kalau kita sakit, Tuhan sembuhkan, ya. Kalau kita terpuruk, Tuhan angkat kita. Jangan sampai kegalauan dalam diri kita ini membuat kita tidak taat akan perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, ya Tuhan, aku siap. Karena Tuhan menyertai, maka Tuhan akan membuat kita mampu untuk melakukannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Dan saya akan tutup di dalam ayat ke-12, demikian bunyinya. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Siapapun kita, dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam kita pelayanan asar, pendoa, apapun yang menjadi pelayanan kita. Kalau Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertai lidahmu, maka semuanya akan berjalan oleh seizin dari Tuhan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita punya backing yang Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan tetap bersemangat dalam kita melayani Tuhan, dalam segala aktivitas kita mau libatkan Tuhan, sehingga semuanya Tuhan buat berhasil. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, yang senantiasa Tuhan mendidik kami, menegur kami, mengajar kami, dan membuat kami bisa untuk melakukan pelayanan kami. Semua semata-mata Tuhanlah yang membuat kami bisa. Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhan. Kalau kita melihat diri kita sendiri, siapa kita? Dalam usia yang tidak muda lagi, dalam kecakapan yang tidak cakap, tetapi Tuhan yang memampukan. Itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami mau melakukannya, segala sesuatu hanya untuk Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.